Ada kan ini orang potong aja teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teteh, hatur nuhun pisan. Teman-teman Sama-sama. luar biasa. Balik di ngobrol bareng Langga. Sekarang edisi yang luar biasa, legend sebetulnya Maya teh ya. Karena Legend ya. ketemu saliwat, Langga kenalan minta nomor HP. Itu mungkin 2 tahun yang lalu di sebuah acara sama Dokter Ditok, itu acara Ibu Juara dengan Sania dengan Ibu Ayuna juga. Dan gak pernah ngontak lagi. Gak pernah ngontak lagi. Tapi alhamdulillah Nggak pernah ngontak pada saat ada itu di status jadi ngasih itu infak 25.000 ke Basnas. Oh itu teteh? Iya benar. Astagfirullahaladzim, oh itu teh. Iya. Luar biasa ya Allah Gusti. Karena banyak temennya jadi lupa ya. Mohon maaf, jadi kan memang teman-teman saya perkenalkan dulu ya, Teh Nura. Luar biasa, wilujeng tepang nih Teh. Sama-sama. Mohon maaf Teh ya, 2018 ketemu saliwat, minta nomor HP, gak pernah kontakan, lama sekali hingga pada suatu masa, Langga waktu itu ada suatu game ya, game kecil-kecilan lah Teh. Oh yang bisa nebak ini dapat 25.000 gitu Teh. Enggak, makan di pack bar katanya. Makan di pack bar gratis waktu itu. Cuma nggak ketemu-ketemu. Karena nggak ketemu-ketemu, Teh mohon maaf ya, ini Langga kasih ke Basnas. Ya udah sok aja, nggak kasih siap. Dan itu mungkin setahun yang lalu. Iya, setahun lalu. Setahun yang lalu. Dan pada hari ini 2020 di bulan September. Masih September. Masih September ya Allah mesti. Masih di bulan September. Berkat YouTube dengan hashtag Langga balik kanan, itu maksudnya itu Teh. Langga balik kanan itu maksudnya itu. Langga ketemu dengan orang-orang yang dulu pernah ketemu. Artinya kan mungkin lamun teu dikiekeun iraha gitu Teh. Karena kan sekarang alhamdulillah tahu rumah Teteh di mana, pekerjaan Teteh seperti apa, dan mungkin kita bisa kerja sama gitu Teh. Dan alhamdulillah sekarang Teteh ada kesempatan, "Gah, ayo datang ke rumah, kita ngobrol, kita santai, kita cerita-cerita masa lalu." Dan alhamdulillah Teteh hatur nuhun, luar biasa tepang senang gitu. Oh iya Teh, ini loh Teh. Mungkin di ending promonya ya Teh ya. Cuman yang jelas sebetulnya mah Langga ingin tahu loh Teh. Teteh itu sebetulnya hingga sampai sekarang perjalanannya seperti apa Teh? Wah, sangat menarik ya ini pertanyaannya, memang harus dijawab ya. Demi konten Teh. Oh iya ya, diceritakan ya. Ya, yang memang boleh itu di orang-orang teman-teman tahu. Kan saya dan Langga yakin loh Teh, di Teteh itu istilahnya banyak cerita yang memang pasti banyak dibutuhkan orang lain agar bisa lebih bersemangat lagi, lebih inspiratif lagi Teh. Silakan, apa yang Teh mesti diceritakan ya? Sepertinya hal biasa ya, karena saya sendiri ini belum menjadi siapa-siapa, belum ya seperti yang kebanyakan umumnya itu sebagai apa gitu kan. Jadi ya mesti apa ya? Asik, luar biasa. Karena saya orang ibu rumah tangga saja sih pada saat ini gitu ya. Dari kedua orang anak putra gitu ya. Anak saya laki-laki dua-duanya. Yang pertama kelas 2 SMK sekarang, dan yang bungsu kelas 4 SD. 4 SD. Gitu. Hujan apa ya? Sambil dilanjut Teh. Kita rolling set kamera dulu. Sambil dilanjut Teh. Tahun 2015 sebenarnya ini proses ya. Proses pembelajaran kehidupan saya sendiri gitu. Tahun 2015 bulan Mei masuk ke dunia bisnis gitu. Bisnisnya ya bisnis tentang pelayanan jasa gitu ya, yaitu di dunia asuransi gitu. Oh dilanjut ya? Mohon maaf teman-teman ya, kita ada rolling set dulu. Iya kan. Udah diberes, hujan berhenti ya. Luar biasa berbedaan. Nggak apa-apa ya. Teman-teman mohon maaf ya, tadi ada hujan jadi mungkin mengganggu suara jadi ditutup. Tapi ketika pintu ditutup, hujan berhenti. Itu luar biasa.
Berarti kan tadi ibu rumah tangga, kemudian juga 2015 kenalan dengan suatu perusahaan asuransi. Kita sebut saja teh lah, karena memang Langga juga dulu bagian dari sana teh. Jadi sebagai seorang agen asuransi prudensial, luar biasa. Prudensial, iya. Luar biasa. Tapi sebelum ke dunia asuransi ini, saya sempat menjadi pegawai honorer di instansi selama 12 tahun. Di 2006 tepatnya. Mohon maaf teh. Berarti mungkin istilah nama yang pakai seragam, bukan guru. Bukan. Jadi di instansi. Di instansi pemerintahan gitu, ya. Selama 12 tahun nggak honor. Iya. Betul. Dari situ ya 2015 gabung di dunia asuransi ini mengubah semua kepribadian gitu loh. Untuk kita kan mau menjadi menjadi orang yang baik itu memang harus berproses ya. Yeah. Dari pengalaman sebenarnya dulu tuh kalau saya dari dulu itu orangnya tuh sangat pemalu gitu ya, kuper gitu ya, kalau sekarang itu kuper. Jadi kita berangkat sekolah, udah pulang sekolah kita ke rumah, nggak pernah untuk kita cari relasi gitu cari ya kegiatan. Dari pulang sekolah itu nggak pernah kita main dengan teman kemana gitu, nongkrong nggak pernah. Hanya terus aja gitu, setiap kita melakukan apa saya dengan teman-teman hanya tok benar-benar di sekolah gitu ya, dari SD, SMP, SMA seperti itu, sampai bahkan setelah kuliah pun seperti itu gitu. Saya hanya nongkrong sebatas dengan teman aja, hanya di tempat sekolah itu gitu. Temarat camah dia lah gitu. Jadi nggak tahu dunia luar tuh seperti apa. Nah, semenjak menikah ya 2002 itu menikah, terus mengenal dunia bisnis itu di 2015 inilah mengubah kepribadian saya gitu ya. Dari pemalu, terus nggak pernah bergaul, akhirnya kan mau tidak mau dipaksa ya kita harus bergaul dengan orang, terus mau bersilaturahmi itu yang terutama itu bersilaturahmi dengan orang. Nah itu merupakan karakter saya, itu adalah perubahan buat karakter saya gitu ya, dari pemalu jadi akhirnya saya mau bersilaturahmi dengan orang. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah, puji syukur gitu ya, alhamdulillah saya bisa melakukan perubahan itu. Walaupun menurut orang gitu, kalau yang tidak mengenal sejauh ini kan katanya begini-begini aja, padahal saya udah melakukan proses kehidupan ini yang memang ada perubahannya itu gitu ya. Nah itu di dunia asuransi itu mengubah kehidupan saya gitu loh, dari segi karakter saya, terus dari mungkin dari finansial juga gitu. Oke, seperti itu. Tepuk tangan buat Teh Nura. Sebentar ya Teh ya, kita ganti. Ya, bukan ganti, itu lebih kepada kita buka pintu biar lebih terang. Ini harus banyak di-cut loh. Nggak apa-apa, cuek aja Teh. Di YouTube Langga di ngobrol itu kita jarang ada yang cut, walaupun ada sensor sih dikit, cuman ya begitulah. Luar biasa. Iya. Kalau kita bicara asuransi gitu ya, dulu kan Langga waktu tahun 2012, waktu kan teman-teman istilahnya mah dulu kan Langga dari kampung. Berarti hebat loh Alangga, dari 2012, berarti usia berapa tuh? 19 tahun. Tuh kan hebat. Saya itu 2015 gabung di dunia asuransi itu usia 32 tahun loh. Berarti kan lebih hebat Alangga nih. Oke, usia. Tepuk tangan buat Langga. Luar biasa. Jadi memang Teh usia muda 19 tahun pada waktu itu, dan ceritanya unik loh Teh. Sedikit Langga cerita dulu ya. 2012 baru pindah ke Sumedang. Artinya kan mungkin baru mengenal dunia gede seperti itu. Asalnya dari mana? Ciomas. Ciomas Bogor. Amin. Ciomas, Kama Tanjung Mendar. Kama Tanjung Mendar. Jadi dari sini iya. 15 kiloan lah. Jadi istilah nama dari kampung ke kota yang bentak lihat dunia gitu ya. Keliling-keliling sambil cari makan sambil segala rupa, akhirnya ketemulah dengan suatu plang prudensial. Langga dulu gini loh Teh, kalau ketemu sana ketemu motor ya, misalnya Teh sebut saja
apa ya? Merek gitu. Enggak, maksudnya dealer di Sumedang teh, sebut aja Jaya Perkasa Motor lah, gak apa-apa. Semoga di endorse. Jaya Perkasa Motor, sebutlah Jaya Perkasa Motor. Datang ke dealer, Pak, mau jadi marketing. Jadi marketing itu jadi Langga bantu jual, Langga dapat komisi. Itu semua dari mulai motor, toko elektronik, kemudian juga mobil second, pokoknya semuanya Langga itu. Pekerjaan Langga waktu dulu itu karena bagi Langga mungkin itu lebih nyaman gak ikut kayak ke kantor, bisa kasih tuh dia lah. Ketemulah di logo Prudential, di angkrek ke bawah logo itu. Trok Pak, punten mun sana hoyong sedang ngadilkeun gitu nya, sabar komisina. Udahlah, aja gabung aja di kita. Boleh siapa? Dan alhamdulillah waktu itu ketemu dengan Pak Firdaus. Firdaus, salam hormat Pak. Ya, salam juga. Segera kita ketemu Pak. Pak Firdaus pada waktu itu. Kemudian juga, nah di prospek lah Langga diperkenalkan dengan dunia asuransi, ngobrol. Jadi agen, programnya jadi agen. Cuman memang pada waktu Langga mengakui Langga terlalu cepat menyerah. Belum sekuat yang lain, akhirnya Langga mundur. Ya. Berarti kan 2012, sekarang 2020, 8 tahun yang lalu. Berarti sekarang Pak Firdaus termasuk orang yang wajib balik kanan. Langga harus ketemu ya, wajib ketemu sama Firdaus. Iya. Cuman mohon maaf Pak, belum ada kontak, tapi nanti segera cari-cari karena berarti Langga itu pada saat itu muntaber. Ya, mundur tanpa berita ya. Tapi Langga bilang dulu loh. Bilang ya. Bilang. Bagus dong. Langga ngobrol dulu, santai dulu, istilahnya mah ada seperti itu, ada kenal seperti itu. Langga betul-betul mundur. Langga datang melihat tarang, balik lihat tak-tak. Jadi selama Langga pamit ya. Belajar untuk pamit pada waktu itu. Dan pada waktu itu rekan Langga itu ada Arizky Prabowo, kemudian juga ada Pak Undang, ada Bu Ai, dan rekan-rekan yang lain. Dan itu mungkin salah satu pekerjaan pertama Langga pada waktu itu. Selang udah. Tapi kan kalau seorang marketing memang wajib loh, kita ternyata di dalam kehidupan ini kalau tidak belajar, tanpa belajar marketing, kita nggak pernah tahu tentang karakter orang loh ya. Ya, betul. Jadi di dunia marketing itu kita tahu dengan sendirinya tanpa harus belajar psikolog, kita jadi tahu loh tentang kejiwaan kita yang datengin gitu kan. Makanya itu kunci utama itu memang harus bersilaturahmi gitu kan. Tujuannya apa bersilaturahmi, nanti Allah akan menentukan di situ gitu. Tapi kita stop dulu untuk Langga, karena ini bukan sesi untuk Langga ya. Ini sesi nggak apa-apa, kan sharing. Jadi ini sesi full untuk Teh Nura. Jadi memang Teh Nura ini, jadi kalau teman-teman ingin tahu cerita Langga tentang asuransi, nantilah kita buat video khusus lah. Sekarang kita full Teh Nura, bagaimana perjalanan beliau. Teteh boleh cerita nggak bagaimana Teteh bisa ketemu dengan sebut saja memang perlu aja kita sebutkan aja asuransi Prudential. Ya. Di asuransi Prudential itu tepatnya di bulan Mei 2015. Terus saya direkrut. Sebenarnya beliau itu saya bukan direkrut sih sebenarnya mah. Saya menyerahkan diri gitu kan, menyerahkan diri sebagai mau menjadi agen gitu. Jadi bukan direkrut. Jadi pada saat itu kakak saya nih, tepatnya kakak saya, beliau dinasnya pada saat itu di, nggak apa-apa ya disebutkan ya, di kantor Pemda gitu ya, Pemda Sumedang aja ya, Pemda Sumedang. Terus dia menggeluti dunia asuransi di Prudential ini gitu. Nah, orang-orang kan kebanyakan direkrut ya, kalau saya melihat dan mau. Jadi artinya ini menyerahkan diri gitu kan, mau menjadi agent Prudential. Pada saat itu di 2015 saya belajar gitu ya, karena pada saat itu leader saya di Jakarta datang ke Sumedang untuk bikin sekolahnya lah ya, sekolahnya agen gitu ya. Ya itu, saya sebulan kemudian saya dapet calon nasabah itu ya dari situ gitu. Mulai di bulan berikutnya di Mei, berarti Juni ya, Juni itu dapet, itu belajar sendiri gitu. Saya belajar memberanikan sendiri. Akhirnya saya dari situ gitulah mulai belajar untuk bersilaturahmi itu dari situ.
Teman-temannya hingga sekarang gitu hingga ya. sekarang ya Hingga Teh. Dan sekarang alhamdulillah Teh Nura ini udah 91 orang nasabah. Tapi sebagian ada yang Ada lift juga, ada nggak yang apa-apa. lapse Jadi juga. memang dengan nilai angka segitu kan itu udah luar biasa loh Teh. Teman-teman gini loh. Kalau Belum apa-apa sih, belum menjadi siapa-siapa, belum Jadi, apa-apa gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya di dunia sosial kita ya, Teh, ya, pekerjaan sebagai seorang agen asuransi Itu sangat di kumanya. Dipandang sebelah mata gitu ya. Karena mungkin jadi gini teman-temannya dulu ya, kita kan banyak Tahu ya kan ya, tahu ya gimana banyak, asuransi. banyak asuransi yang berseliweran gitu ya. Istilahnya jadi ketika ada beberapa oknum asuransi yang memang malah merugikan. Benar. Jadi efeknya itu adalah ketika mereka mendengar asuransi atau bahkan juga pruden, langsung dicap buruk gitu kan. Langsung dicap buruk. Dia otomatis tantangan pada waktu itu yang Langga rasakan adalah bagaimana memperkenalkan ini dengan sesuatu yang baru. Terus kitanya juga kan dicap sebagai hal yang sama gitu, padahal kan berbeda ya. Nah, jauh beda. Gitu. Jadi istilah nama nggak semua asuransi seperti itu, bukan berarti saya membela pruden ya, cuman kan istilah nama tantangan di masyarakat adalah realnya seperti itu. Jadi istilah nama perlu. Jadi ketika orang ingin belajar menjadi seorang Teh Nura ini prosesnya panjang sekali loh. Betul. Udah mah kita kenal nggak kenal prospek, ditolaknya juga bukannya tolak halus loh. Kita mengalami sih sampai ya tapi nggak usah diceritakan lah ya, itu perjalanan saya ternyata memang harus mengalami seperti itu. Kalau tidak mengalami hal itu tidak tahu dong perjuangan gitu kan ya. Kalau kita langsung dikasih kenyamanan, ya itu kita tidak tahu namanya pengorbanan dan perjuangan gitu ya. Nah dari situ kita harus mengerti proses itu dan membuat mental saya menjadi kuat gitu. Mau dikatakan kan ada sebagian ini loh mengatakan dulu kan produknya Prudential itu ada Prulink ya, unit link gitu. Unit link. Masih ingat sekali. Nah kalau sekarang kan yang program sekarang itu justru ada yang terbaru gitu kan, unit link dan tradisional. Dan tradisional pun itu ada dua macam gitu ya, PCB 88. Saya cerita ya PCB 88 dan Prucinta kalau sekarang di tahun 2020 itu. Nah kalau dulu unit link ini kita full proteksi gitu loh, jadi tanpa si nilai tunainya itu tidak akan kembali sesuai dengan yang premi disetorkan gitu kalau dulu ya, karena kalau ngambil kesehatan ya full kesehatannya, cashbacknya nilai tunainya itu kita tidak bisa ditentukan, tidak pasti gitu. Nah kalau yang sekarang program produknya tradisional itu PCB 88 dan Prucinta itu akan kembali sesuai dengan yang premi disetorkan gitu. Jadi akan pasti nilai tunainya nih gitu. Pasti banget 100% kembali gitu. Tapi by the way boleh nggak kita sebut nama? Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, boleh. Serius? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Bukan artinya kita bukan kita nggak ada menjelekkan atau membaguskannya, memang itu cerita gitu cerita ya. Dulu gitu ta. Jadi nama. Terus saya udah memang langsung di bisnis Prudential ini ya udah brandnya Prudential, nggak mengenal dengan asuransi lain gitu kan ya. Di sini untuk kebaikan ya udah gitu kan, menemukan titik kebaikan gitu. Walaupun di satu sisi asuransi ini ada yang bilang juga nih katanya riba money game juga. Iya, terus salah satu juga ada yang mengatakan itu akan memperkaya agen katanya gitu ya. Padahal bukan seperti itu sih kalau nggak sekecil itu ya gitu kan. Karena secara tidak langsung tanpa kita sadari kita hidupnya dengan asuransi loh saat ini ya. Kan misalkan kita mau beribadah haji, ibadah umroh, haji besar juga kan, di situ kita membeli tiketnya pun itu dengan asuransinya loh, di-include. Karena apa? Negara Arab Saudi juga kalau setiap para jemaah ke sana untuk menuju ke sana tanpa asuransi, mereka tidak mau menerima. Karena kalau terjadi resiko apapun, siapa yang akan menanggung? Nah gitu. Bahkan
bukan hanya itu ya, beribadah haji, umroh gitu ya. Terus di dunia perbankan gitu Bahkan ya. juga perjalanan pun sebetulnya mah. Iya, itu di situ ada Di asuransinya, cover juga. jasa raharja ya, nggak apa-apa yang disebutkan Nggak ya apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Terus sekarang itu para bank di Indonesia itu juga udah ya Include. sudah include dengan LPS. LPS kan Ya. lembaga penjamin simpanan ya. Nah, itu adalah Asuransi asuransi juga. juga gitu. Karena apa? Nanti si nasabah yang kredit ke bank tersebut kalau terjadi resiko meninggal, ya itu si asuransinya yang menanggung. cover. Makanya kan lunas katanya ya gitu ya, kalau ada nasabah yang meninggal akhirnya dilunaskan oleh bank tersebut. Tapi kan si asuransi yang menjamin itu gitu ya. Betul. Nah, seperti itu sih kalau misalkan kembali lagi kalau yang salah satu yang menyebutkan asuransi ada riba, yaitu kembali lagi ya, Allah menentukan di dunia ini bukan hanya satu macam, tetapi dua macam. Dua macam itu ya susunan dua-dua. Susunan dua-dua itu apa sih? Ya itu tadi, siang dan malam, suka dan tidak suka. Berarti kan adanya seperti yang pro dan kontra itu ya, tentang asuransi ya monggo aja gitu kan, itu memang udah ada mutlak dari Allah menurunkan seperti itu, susunan dua-dua itu gitu. Jadi saya nggak jadi mempermasalahkan orang mau berkata riba ya mangga gitu ya, kalau enggak pun ya nggak jadi masalah gitu Nggak ya. menuntut. Nggak menuntut gitu ya, karena kita sebenarnya mah tuh prepare, asuransi ini adalah berikhtiar, bentuk ikhtiar gitu, bentuk ikhtiar menuju, karena kita punya keimanan ya, bukan mendahului kehendak Allah ya, tidak mendahului takdir dari Allah, tapi kita berikhtiar dengan adanya program asuransi ya, kenapa enggak kalau kita beriman juga kan, kita juga sebagai hambanya ya, kita juga udah ada berikhtiar nih gitu, bentuknya apa ya mangga gitu Mbak, mau berasuransi seperti itu sih. Siap, Teh. Jadi teman-teman, kita kembalikan kepada teman-teman semua, para penonton ya, khususnya untuk di ngobrol ini. Kita, Langga dan Teh Nura ini tidak mencap bahwa ini bagus, ini jelek, tidak. Silakan teman-teman pilih. Jadi istilah nama kalau memang bagus ambil, enggak juga nggak jadi masalah. Kita nggak menuntut orang untuk percaya loh. Iya gitu. Jadi memang kembalikan lagi kepada hak diri, hak masing-masing loh gitu. Masing-masing, iya. Dan kalaupun memang ada sesuatu hal yang memang menyangkut dengan bidang pekerjaan Teh Nura ataupun gitu. Langga, teman-teman bisa ngobrol langsung aja ngobrol ya, gitu. Teh ini teh kumaha gitu. Terus kalau misalkan mengetahui hal itu, ya kita semacam ini, agen asuransi itu semacam mohon maaf ya, para ulama, para ustadz, mereka menceritakan tentang akhirat ya, tentang masa depan gitu, masa depan setelah dunia ini gitu. Apakah mereka juga sudah pernah mengalaminya ke sana? Kan belum kan gitu, tapi kita percaya gitu, karena ya sudah ada di Alkitab itu ya, Al-Quran itu. Nah kita pun sama, para agen asuransi di luar sana itu, karena mereka pernah mengalami resiko itu ketika yang ditinggalkannya itu tidak punya apa-apa, bahkan kebanyakan ditinggalkan itu punya hutang, bahkan mereka harus rela loh membayar hutang yang sudah kepala rumah tangganya udah nggak ada gitu ya. Kita nggak tahu loh, kita ada hutang loh. Iya gitu. Nah dari situ, pengalaman dari situ akhirnya si asuransi ini makin berkembang sampai sekarang ini gitu. Bahkan di negara kita pun sendiri ya, di Indonesia itu mengeluarkan Fatwa MUI gitu, Fatwa MUI ya, maaf ya. Nah itu, jadi kalau misalkan asuransi ini diharamkan, ya tidak akan ada dong Fatwa MUI itu gitu ya. Kita mengacu ke situ gitu. Kita udah ada aturannya. Terus di Prudensial ini ada program asuransi syariah, bersyariah gitu. Jadi memang kita di situ akadnya juga gotong royong gitu. Jadi saling tolong menolong dibentuk di asuransi ini, karena apa? Kita mendisiplinkan gitu loh, mendisiplinkan membayar premi yang akan untuk nantinya gitu di masa depan, supaya berdisiplin. Kalau kita hanya menabung di suatu bank gitu ya, tapi kalau tujuannya untuk tabungan pensiun, untuk untuk meninggalkan warisan, di bank nggak cocok. Nggak cocok di bank gitu. nggak cocok. Karena apa? Ya tidak ada
disiplin itu gitu kan, kita membayarnya mau rutinnya misalkan per preminya 500.000 ya tidak rutin ya lupa kan namanya menabung mah ya udah sesuka hati kita kan gitu, tidak sesuai dengan sistem di asuransi gitu, seperti itu. Tepuk tangan buat Teh Nura. Ya, sama-sama. Di samping semua itu ya Teh ya, kita kembalikan kepada para penonton ya. Artinya Iya, betul. kalau mau ngobrol lebih panjang lagi nanti nggak apa-apa Teh, alamat sama nomor HP. Iya nggak apa-apa. Ya. Kalau mau ngobrol lebih panjang lagi mengenai asuransi, mengenai khususnya prudensial, teman-teman bisa langsung ke rumahnya Teh Nura ataupun juga kontak sama Teh Nura karena nanti alamat dan nomor kontak langsung kan ya. Ya. Kita sedikit melonjak dulu ya Teh ya. Dari tadi kan kita membahas tentang asuransi, tapi sebetulnya mah itu kan hanya sebatas media atau di belakang ya Teh. Yang membuat hal apapun luar biasa itu adalah bukan tentang produknya, tapi tentang orangnya. Iya, tentang orangnya. Tentang orangnya. Jadi kan teman-temannya kalau teman-teman menjual air ya, air atau gelasnya, teman-teman akan melihat air ya, dan juga gelasnya. Sedangkan kalau kita jual asuransi, barangnya nggak ada loh. Iya. Barangnya nggak ada, itu kan jasa katanya. Nah pertanyaannya, bagaimana Teteh menguatkan diri bertahan dengan kondisi yang luar biasa ekstrim loh Teh. Pekerjaan asuransi ini termasuk ekstrim loh Teh. Iya. Pekerjaan Ekstrim karena pelayanannya seumur hidup loh. Itu kita terikat dengan kita itu seumur hidup, plus juga resiko hilang kepercayaan. Kepercayaan itu tinggi sekali, jadi termasuk yang, tapi resiko dalam artian kita nggak beresiko dengan alat-alat berat atau enggak, cuma lebih kepada kepercayaan resikonya itu. Karena kan di dunia pekerjaan apapun ada resikonya. Pasti ada resiko. Kita sebagai ibu rumah tangga stay di rumah aja ada resikonya gitu ya, apalagi kita terjun ke dunia pekerjaan gitu ya. Ada resikonya. Tapi itu Teh, bagaimana cara Teteh kuat? Itu yang jadi pertanyaan langit Teh. Karena sampai sekarang ya. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang, tapi saya belum menjadi apa-apa loh. masih agent gitu, masih agen asuransi aja, masih di posisi agen gitu ya. Kenapa kuat dan bertahan gitu ya di prudensial ini? Kita nggak lihat prudennya ya, tapi kita lihat Tetehnya. Lihat sayanya ya. Kenapa ya? Karena sudah enak dan ya itu tadi saya menuju ke arah kebaikan gitu. Perubahan diri itu. Kita bersilaturahmi pertama kan bertemu dengan orang, berbagai macam karakter orang. Di situ kita juga menemukan pembelajaran buat kehidupan saya, diterapkan di dalam kehidupan saya, di dalam diri saya itu adalah benar-benar dari hati gitu. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, kalau hati kitanya nggak baik, ya akan otomatis dirasakan yang kita temui itu juga sama. Dia merasakan hal sama, dia nggak enak ya gitu, gimana ya perasaannya, ya sama di hati kita juga seperti itu. Makanya kenapa saya masih bertahan di profesi ini, karena itu buat kebaikan saya bertemu dengan orang, terus kita secara tidak langsung juga mempelajari apa sih yang mesti kita memperlakukan orang gitu loh. Cara memperlakukan orang bagaimana. Nah di situ saya langsung tahu, oh iya nanti suatu saat kalau misalkan saya bertemu dengan orang itu, ya jangan sampai seperti itu. Walaupun bagaimana tidak mau, ya bagaimana caranya untuk baik gitu ke orang. Walaupun kita nggak merasakan kebaikan itu gitu, tapi kita sebisa mungkin harus menjadi orang baik gitu. Itu sih yang membuat saya bertahan. Mengubah karakter saya itu memang harus baik gitu. Terus di leader di atas saya juga memang mengarahkan untuk menjadi orang baik gitu. Belum tentu kalau kita nggak benar, bagaimana kepercayaan itu bisa dapat gitu ya. Kalau misalkan di luar sana masih ada yang tidak percaya ataupun bagaimana, ya itu kembali lagi nggak jadi masalah, bukan penghalang, bukan penghalang buat saya, tapi saya melakukan yang terbaik. Bahkan saat ini saya sudah melayani klaim nasabah saya di waktu dirawat inap, udah semua terkabulkan, terbukti ya. Alhamdulillah saya sudah bisa melayani nasabah saya klaim waktu rawat inap. Nah sekarang saya punya nasabah yang kemarin
meninggal gitu ya. Alhamdulillah. Ya saya lagi proses ini klaim ini ya, mudah-mudahan Allah mengabulkannya karena memang di situ sesuai dengan Aturan SOP ya, SOP yang berlaku. ya mudah-mudahan terkabulkan dan lancar. Ya itu ya ini doa saya gitu. Artinya bukan kita mendoakan para nasabah untuk melakukan ya untuk tidak seperti itu. Ya tidak membuat bahagia gitu. Artinya kebahagiaan saya kalau klaim itu benar-benar berhasil, yang apa yang kita bicarakan dengan nasabah pada saat awal kita bertemu gitu ya. Ya itu adalah kebahagiaan sebagai pelayanannya kita memberikan gitu, tapi bukan artinya kita mendoakan hal seperti itu gitu. Justru kan ya alhamdulillah gitu kan, prepare inilah gitu yang mesti disiapkan. Nah seperti itu sih ya, yang membuat saya bertahan gitu ya. Itu sih luar biasa sekali teh, pertemuan buat Teh Mura. Jadi memang teh kesebut gitunya dari mulai proses pembuatan polis, pengajuan, segala rupa, sampai bayar premi, sampai dan lain semacamnya kan, kita itu melayani dia ke nasabah itu hampir 24 jam, 7 hari 7 malam, dan juga hingga angka seumur hidup. Artinya selama klien itu hidup, dan semakin lama hidup, kita itu senang gitu ya, karena kita nggak, ketika besok klien, ada nasabah baru 2 minggu meninggal, itu bukan harapan kita loh. Bukan harapan, kita nggak berharap orang itu meninggal loh. Betul. Justru kita berharap mendoakan semoga sehat. Justru digampangkan rezekinya gitu malah doanya di sana gitu gitu. Doakannya itu. Cuman memang kan itu lebih kepada percaya nggak percaya tadi. Tantangannya adalah luar biasa sekali, bukan tentang organisasinya juga, bukan perusahaannya. Ya bukan perusahaan udah beda cerita lah. Beda cerita lah. Itu tapi, memang udah nomor 1 gitu kan di dunia gitu kan. Luar biasa. Jadi, tapi kita brandnya kita. Itu yang membuat tantangan terbesarnya itu adalah tentang kita bagaimana menjadi seorang agen asuransi, karena tantangannya gede sekali teh. Tapi ini kan ditonton bahkan sedunia ya ditonton ini. Yang mudah-mudahan leader saya kalau misalkan menonton menonton enggak sih. Kalau misalkan menonton pun ya mohon maaf, saya bukan karena Alangga ya, karena ini konten Alangga, jadi Alangga ini mewawancarai saya ya, bukan yang orang hebat, yang leader saya gitu ya. Ya jadi ya mohon maaf sekali kayak kalau misalkan ibu leader saya menonton gitu ya, leader saya nonton. Justru mending wajib nonton loh. Iya. Wajib nonton loh. Terus subscribe ya. Subscribe. Iya, istilah nama like and comment ya. Like and comment. Jadi ini lebih kepada obrolan Adi jeung Lanceuk katanya yang memang dua tahun ketemu ditebarkan oleh YouTube oleh hashtag Langga Balik Kanan. Itu tujuan di sana teh. Langga nggak lihat orang itu siapa, Langga ngelihat latar belakang pendidikan, Langga nggak melihat latar belakang pendidikan. Enggak, masa bodoh lah. Selama adalah teman saya, selama Anda tetangga saya, selama Anda keluarga saya, selama Anda ada di kontak saya, Anda wajib masuk YouTube. Jadi saya nggak lihat orang lah. Yang penting dia mau masuk YouTube dari teman saya, udah jadi gitu teh. Jadi mau yang lebih hebat adalah ibu leader Teteh, bagi Langga Teteh yang paling hebat. Jadi Langga nggak lihat siapa yang belakang Teteh, yang Langga udah Tetehnya itu sendiri. Jadi alhamdulillah Teh, Langga bisa ketemu dengan Teteh ngobrol karena memang luar biasa sekali Teh. Tapi ini Teh, kembali ke pertanyaan tadi Teh. Teteh pernah mengeluh nggak? Ya manusiawi ya, ya pernah gitu mengeluh. Sampai sempat mau promosi juga kan, aduh sampai capeknya luar biasa gitu ya. Gumper lo ngetrok pantau deh, ya Allah Gusti. Dulu ngalaman. Tapi kita selama ini itu adalah referensi. Jadi orang yang nasabah saya masuk itu adalah orang-orang yang saya kenal gitu. Jadi yang nggak kenal itu karena referensi dari temen ke temen gitu. Nah itu jadi kalau itu kan bukan untuk berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah itu ya wajar lah kalau rasa capek kayak gitu ya. Tapi ya akhirnya seneng aja kan, sampai sekarang itu bukan jadi suatu beban ya, bukan. Ini udah menjadi profesi saya udah cinta kali ya, udah seneng gitu di dunia ini, di dunia profesi ini gitu ya. Jadi seneng aja gitu, karena yang paling seneng itu kan ada keluarga yang mensupport saya gitu. Nah itu. Jadi mau pulang jam berapa, udah nggak jadi masalah lagi gitu.
ke rumah gitu. Luar biasa, tepuk tangan buat Teh Nura. Jadi memang karena kan cerita Teh juga cerita Langga juga loh Teh, karena memang Sama ya, udah kita ngalamin ya. Ngalamin juga, tapi kita sisihkan dulu Langga nanti khusus Ini buat harus cerita juga. Siap. Nanti mungkin setelah ini segera Langga temui Papia Daus. Rumahnya Langga masih tahu, cuman selama sekian tahun dulu Langga pernah mau Kontaknya? Gak pernah kontak sama sekali. Nanti segera kalau ada kesempatan kita Langga datang ke rumahnya, kita ngobrol. Karena kan durasi sangat lama sekali, 8 tahun yang lalu. Luar biasa sekali. Iya, 2012 loh. Saya 2015 ya. Kalau Langga Delanya berarti kan termasuk legend lah. Ya iyalah, benar. Tapi gak apa-apa Teh. Tapi gini Teh, kalau kita bicara tentang pekerjaan Denya, segala sesuatu kita pasti ada resiko. Kemudian Teteh mengalami ada yang menerima, ada yang menolak dan semacamnya. Tapi satu hal Teh, kita nggak bicara prudent ya, kita nggak prudent, tapi kita lebih kepadanya Teteh gitu, diri sendiri ya. Diri sendiri Teteh. Bagaimana cara Teteh agar selalu bisa bersemangat? Karena kan di Jablok Pantau, kemudian Langga pernah loh Teh di Jablok Pantau. Gitu ya? Ya Allah Gusti. Oh ekstrim berarti ya? Parah banget ya. Tapi alhamdulillah saya enggak loh. jangan Teh. Jadi memang sesuatu lah pada zaman dulu pada waktu itu. Jadi istilahnya mah tantangannya lumayan bagi Langga besar sekali. Ini loh bagi Teteh nih tips dan triknya agar teman-teman yang mungkin sana seorang agen juga atau mungkin juga pekerjaan yang lainnya, kita apapun pekerjaannya, bagaimana cara Teteh agar stabil atau bahkan meningkat loh semangatnya Teh. Karena kan tantangannya juga naik gitu sebetulnya. Iya, betul. Ya memacunya apa ya? Karena impian saya banyak yang belum tercapai. Jadi saya langsung di hati dan pikiran itu sinkron itu kesadaran gitu. Ini saya udah mengambil profesi ini dan ini adalah bentuk kesadaran saya loh, saya harus melakukan ini gitu. Jadi di saat saya malas gitu ya, kan ada ya rasa itu. Saya juga suka kadang marah sendiri, loh kenapa sih saya harus malas gitu loh, kenapa saya nggak mau, ayo lakukan gitu. Nah dari situ saya suka marah sendiri, kesel sendiri, ayo dong ini kan cuma informasi gitu, informasi yang mesti kita sampaikan, bukan hal yang untuk apa sih penipuan seperti apa ya, bukan, ini ada informasi yang baik ya, kenapa kita nggak lakukan dari kita sendiri gitu, ya udah lakukan gitu. Itu aja sih yang membuat saya terus melakukan ini gitu. Ya kalau misalkan titik jenuh seperti itu ya kita kan tetap tanpa melakukan sebagai profesi itu juga ya tetap ada aja jenuh ya, profesi apapun gitu kan. Cuma saya sudah menjadi kesadaran ya melakukan aja setiap hari, memberikan informasi yang baik ini gitu kan. Jadi bukan hanya kan profesi ini santai nggak seperti kita kerja di kantoran ya, nggak walaupun kita dituntut dulu Teh gitu. Oke. Iya memang harusnya seperti itu. Kalau tapi kan bukan hanya profesi ini yang harus dituntut, semua profesi harus dituntut, ada targetnya. Handling objection gagal. Iya gitu. Nah, jadi lupa terus. Ya, jadi kita mengantar anak gitu, ketemu dengan orang ya kita bercerita aja gitu. Itu sih. Jadi bukan pekerjaan yang sangat berat, bukan pekerjaan yang harus memang wajib secara formal gitu ya, wajib seperti itu, enggak sih. Saya di mana aja ketemu dengan orang, kita bercerita tentang Prudential gitu, bagaimana bagusnya ini perusahaan memberikan manfaat gitu ya. Ya seperti itu sih yang bikin semangat saya, ya udah lakukan gitu. Karena ada kekecewaan, kesel, loh kenapa ya saya malas gitu ya, kenapa ya gitu aja sih. Keren, luar biasa. Tapi teman-teman ya, saya tambahkan sedikit, Teh Nura ini udah lihai sekali. Handling objection-nya bagus. Ya, terima kasih. Jadi, karena berbagai macam ketemu orang jadi kuat, ya itu. Ini teman-teman perlu ketahui ya, sebagai just informasi ya, teman-teman di kita ini diberikan pelatihan namanya handling objection. Ya. Jadi setiap mengatasi masalah ya. Setiap keluhan yang disampaikan oleh klien itu
kita ada sarana, jadi kita balikan lagi sehingga kita bisa Ada ngomong solusi, deui. ada solusi. Oke. Bukan membalikan nawa itu, Ya. ada solusi. Jadi kita memang harus menjadi orang, makanya itu tadi profesi ini kita tanpa sekolah psikolog, tetapi kita menjadi seorang psikolog karena klien yang kita datang itu ternyata kebanyakan curhat loh sama Ya, saya. betul. Jadi kita mendengarkan apa yang mau dia ceritakan. Kalau dia meminta saran sama saya, minta saran ya saya kasih solusi. Kalau misalkan selama itu dia hanya menceritakan, ya udah just itu aja, hanya itu aja gitu. Jadi kita memberikan solusi tentang finansialnya itu aja sih, proteksi income, proteksi hutangnya gitu kan. Cuma itu aja sih, sebatas dunia asuransi itu aja kita memberikan solusi. Sejauh untuk solusi pribadi, bahkan sampai hal yang pribadi pun gitu. Ada yang diceritakan Itu sampai baru tahu loh. makanya kalau yang udah nyaman, udah deket, udah kenal sama saya, ya hal pribadinya pun dia cerita gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya hanya ya udah saat itu gitu, tanpa diumbar apapun. Enggak sih, saya mau tanya aja sama orang-orang yang kenal, cerita ke saya enak nggak? Pasti enak. Jadi cukup hanya Teteh dan Klien yang tahu. klien yang tahu ya. Jadi memang berarti kan Langga juga baru nggak, berarti selama ini dulu memang ada beberapa orang yang bisa sampai curhat ya, cuman kan ya Jenuh ya, kalau yang nggak kuat itu ya jenuh. karakternya, kalau bukan tipenya pendengar itu Jenuh nggak loh, masuk jenuh. loh. Jadi Saya profesi pendengar setia soalnya. Karakternya pendengar setia. luar biasa. Jadi memang teman-teman ya, kalau kita ulik tentang bagaimana agen asuransinya, harus siap dijablokan tuh, kayak itu satu. Betul. Harus siap mendengar keluh kesana. Kadang yang dibahasnya nggak nyambung, kadang sesuatu lah sampai ke berteng ada lah. Jadi memang itu sebuah fenomena yang memang jadi salah satu cerita bagi Teh Nura dan juga bagi Langga gitu yang dulu memang kan jadi amazing story gitu tehnya, cerita Langga dulu seperti itu, cerita seperti itu. Cuma di sini loh saya bercerita ke Alangga ya. Luar biasa, hatur nuhun. Indonesia balik kanan nih, Langga balik kanan itu tugas dan punya di sana. Yuk kita ngobrol dengan orang-orang luar biasa yang lama sekali gak pernah ketemu. Alhamdulillah dengan Teteh ketemu, dan juga mungkin nanti segera sama Pak Firdaus. Harus itu. Ngobrol lagi, santai lagi. Cuman mungkin untuk seorang agen asuransi next time lah. Di handling lagi. Jadi memang dipersiapkan untuk memberi gini. Disebut saja ada keluhan dari klien. Nah, itu kan kita berikan jawaban yang baru ya, Teh ya. Betul. Jawaban yang solutif, jawaban yang mengembangkan. Itulah namanya handling objection. Jadi memang memang bagi Langga sendiri sering Langga salah gunakan, itu aja sih. Karena itu ya hashtagnya ya. Langga mencari mertua. Kenapa nggak mencari istri? Karena kalau dapat mertua, pasti dapat istri. Oh, gitu. Tapi ya. kalau cari istri belum dapat mertua. Jadi tolong kepada calon mertua di sana ya. Kepada mertua saya yang masih belum ketemu, yuk Pak, kita ketemu, kita ngobrol santai, kita ngobrol di sini, di ngobrol juga kita ngobrol. Itu aja sih Teh. Gak berharap panjang, cuman sejelasnya ini usaha Langga gitu. Iya. Udah siap ya? Ya. Udah siap menuju bahtera rumah tangga. Luar biasa. Tapi gini loh Teh, sedikit kita kembali lagi Teh sebagai ke Teteh ya. Teteh asli Cimalaka atau bukan Teh? Bukan, saya orang kampung. Asli dari Tanjung Kerta. Ada Salambur Teh? Ya, tetangganya. Tanjung Kertanya di Burujul, dusun Burujul, Desa Cigentur. Pak Anda? Pak Anda mana ya? Mana guru SMP, Surian. Oh, bukan. Pangkus kan, yang meninggal. Deket itu di daerah Desa Cigentur, deket SD Cigentur, Desa Cigentur. Nah itu dusun, sekarang itu dusun Sukamulya gitu. Tapi terkenalnya Burujul. Burujul, kayak Langga teh ada teman suka ngadamel gitar. Oh, itu Pak itu anaknya tuh teman saya sekolah itu Asep Samsudin yang bikin gitar itu. Ada loh itu segera wajib masuk YouTube loh. Itu di Sumedang, di kota Sumedang yang luar biasa ini ada pengrajin gitar satu-satunya di Sumedang. Iya. Mungkin ya, sana Langga tahu satu-satunya, tepuk tangan. Tapi segera nanti Langga ke Burujul.
Nah daerah situ Daerah saya situ, tetanggaan tuh. Oh, Tetanggaan. siap, luar biasa. Lengan juga sih ada Aki dekat SD Kincob. Oh, Kincob. Saya tahu. Ya tahu kan sekarang udah nggak ada ya. Ini lah orangnya serius teh. Iya bener ya Kincob. Anu rumahnya dekat depan SD, hanapeun desa. Udah lama tuh Hampura itu udah tahun. Aku udah tahu. Itulah maksud dari Langga Balikanan itu. Jadi diingatkan kembali juga panggilannya yang dulu pernah ketemu gitu ya. Karena pasti banyak ilmu yang bisa Langga dapatkan di sana gitu teh. Oh ini teh kemudian juga kan mengkarir teteh, kemudian juga untuk bagaimana menjadi seorang agen asuransi, karena kan nggak mudah loh ya teh, perlu tantangan, penuh dengan tantangan, penuh harus dengan perjuangan sehingga bisa sampai sekarang. That's amazing. Tapi by the way selama durasi video ini kok cuma Langga yang banyak ngomong. Mohon maaf ya, bagus. jadi ya nggak apa-apa, bagus. Durasi untuk Teh Nuranya sedikit sekali. Ya nggak apa-apa. Apa sih yang mesti diceritain ya itu aja sih, udah cukup. Siap. Luar biasa. Yang penting mah kan dari saya kan itu tadi kebaikan itu yang nomor satu itu apa sih pengen ya membuat orang memberikan manfaat kan, karena memang doa orang tua itu kan kita menjadi berguna bagi bangsa, negara, agama gitu ya. Nah ya mungkin itu tadi gitu kan, semoga apa yang orang tua berikan doa itu gitu dipakai untuk sekarang ini gitu, bermanfaat buat semua orang gitu. Bahkan saya udah menjadi ibu pun ya maunya kedua anak laki-laki ini pun juga ya berguna, bermanfaat gitu. Terus mencetak kedua anak saya ini kan harus bertanggung jawab, itu sih yang saya pikirkan gitu kan ya, itu aja sih. Luar biasa teh. Jadi teman-teman sedikit juga Langga tambahkan, walaupun banyak yang Langga tambahkan dari tadi, karena justru mana malah jadi season Langga yang curhat lah. Ya kan itu kan bener kan, Langga maunya curhat ya, bener. Luar biasa. Iya, makanya ketemu dengan saya pasti maunya cerita. Jadi seorang hipnoterapis yang terhipnoterapis, luar biasa. Jadi teman-teman. Jadi kehipno juga ya. Karena udah kebentuk nyaman sih teh. Itu salah satu caranya adalah kalau bisa ngebentuk nyaman ya kadang nggak ada batasan gitu ya. Ya kalau orang udah nyaman logika kadang nggak guna. Iya benar. Oh ya gini teh. Jadi kelupaan ya apa yang mau diiniin ya. Jadi, kan karena udah nyaman kan, makanya yang udah nyaman itu pasti ceritanya banyak. Luar biasa. Berarti teteh cocok juga sih seorang hipnoterapis loh teh. Jadi kita balik prospek ya. tanpa diajarin sekolahnya seperti itu, saya juga bisa loh menjadi hipnoterapi. Jadi teteh itu pendengar udah luar biasa. Kan hipnoterapis basic dasarnya adalah seorang pendengar. Iya, karena tadinya itu karakternya saya tuh kuper tadi. Saya daripada bercerita mendingan mendengarkan aja. Jadi kita gitu. itu jadi ember ya sebetulnya ada ya. Jadi mendengar sampah-sampah dari teman-teman kita itu mulai masuk kita. Tapi nanti lebihnya teh kalau di hipnoterapis ada teknik tertentu yang bisa pasti digunakan. ada beda ya ininya. Jadi untuk bisa bagaimana merubah orang gitu. Jadi istilah nama nggak menghalangi gitu pekerjaan kita sebagai seorang agen asuransi. Jadi kita sharing prospek ya. Iya, apalagi sekarang usia Alangga berapa? Alangga 26. Tuh 26. Ya mesti wajib loh punya perut cinta. Luar biasa. Oke. Kita saling prospek ya. Ya harus loh punya tabungan pensiun mumpung belum berkeluarga. Jadi kan beda. Kalau biaya sendiri itu masih single itu mesti 3 kali pengeluaran lah. Jadi masih bisa kita atur ya. Karena kan kalau sendiri itu kan pengeluarannya hanya apa nongkrong-nongkrong gitu kan, ngopi bareng kayak gitu ya. Nah, kalau udah berkeluarga itu akan 2 kali lipat. Jadi 6 kali lipatnya gitu kan dari sekarang sendiri. Terus kalau udah punya anak double banget gitu, 20 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Udah di prospek, oke. Jadi memang mesti wajib perut cinta karena 10 tahun setoran di cover 20 tahun. Di 20 tahun uang yang kita setorkan akan 100% itu akan kembali. Jadi sekarang 26, nanti di 20
tahun yang akan datang 46 tahun kan Alangga berarti punya tabungan pensiun dong. Ya, betul. Ya, kalau terjadi resiko di 20 tahun kalau terjadi apa-apa, ya UP-nya akan cair plus saldo gitu. Berarti di usia 50 tahun nggak bisa pensiun dini sebenarnya. Iya, iya. Nah, bisa nangkring-nangkring lah. Iya, betul. Jangan buat Teh Nura. Terima kasih. Jadi karena kumahanya lucu lah gitu. Jadi sama-sama tahu basic. Jadi banyak cerita sebetulnya yang memang bisa sebenarnya cocok juga Alangga itu sebagai profesi asuransi ini cocok karena kan sama kita sering bawel katanya bawel tapi bukan bawel hal yang semacam kayak gosip gitu ya, kita memang menceritakan programnya manfaat asuransi itu seperti apa ya, kita harus diceritakan semua kan sampai detail. Jadi kata orang sih kita bukan bawel ya kalau misalkan si agen asuransi ini bawel gitu. Enggak sih, enggak bawel sebenarnya mah gitu kan. Kita hanya bercerita, memberikan informasi yang manfaatnya apa nih. Kita harus detail gitu. Nah itu sih. Bukan. Jadi Langga prospek untuk pelatihan hipno, Teh Nura prospek untuk seorang agen lagi. Luar biasa. Tapi memang keren luar biasa Teh. Jadi nggak sengaja ketemu, pasti kan mungkin ada maksud dan tujuannya adalah ketemu lagi dengan Teteh, ketemu lagi dengan keluarga besar Prudensial juga, dan itu merupakan men-trigger memori Langga. Jadi kan, oh kerennya, jadi kan, jadi pernah jadi bagian, pernah juga tahu bagaimana lika-likunya, dan mungkin juga sekarang alhamdulillah tahu bagaimana cara untuk bisa mengikuti, mungkin juga ikut dalam bisnis Pruden juga. Luar biasa sekali Teh. Terima kasih. Oh ya ini Teh, kita kan kita closing statement juga Teh. Apa yang ingin Teteh sampaikan kepada rekan-rekan yang tahu atau mungkin yang belum tahu tentang Pruden? Silakan Teh. Karena saya baca kamera dulu. Buat rekan-rekan di luar sana, kan saat ini ada yang bergabung menjadi agen asuransi ya. Tentunya jangan khawatir, jangan patah semangat, karena profesi ini adalah bentuk kemuliaan kita untuk memberikan yang terbaik buat calon nasabah atau klien kita gitu. Jadi kita bukan dibayar melayani pelayanan ke nasabah ini, bukan dibayar oleh perusahaan ataupun apa gitu, karena ini menurut saya ini adalah bentuk ibadah gitu ya, bentuk ibadah buat saya. Mau bersedekah apapun, kalau kita lupa mau bersedekah ya kita nggak apa-apa. Inilah pelayanan saya menjadi profesi ini. Ya ini adalah bentuk ibadah saya bersedekah gitu aja sih. Jadi misalkan buat para yang baru gabung ya menjadi agen asuransi, ya jangan patah semangat, ya kuatkanlah mental gitu ya, karena ya memang itu mental kita sih yang memang harus dipersiapkan, karena kita berbagai macam karakter orang akan bertemu di sana gitu. Terus profesi ini ya semoga yang menonton ini bukan suatu hal yang dibenci ataupun hal yang buruk gitu ya. Karena menurut saya saya selama mengerjakan profesi ini ya tidak ada keburukan gitu, bahkan mengarah ke kebaikan justru gitu ya. Cuma itu aja sih kalau yang saya sampaikan. Biasa. Oh ya Teh, kan sebetulnya durasi video itu kan 45 menit ya Teh. Ini udah lebih ya? Lebih. Karena nyaman ya. Luar biasa. Jadi memang istilahnya mati di 45, ternyata masih berjalan di sekarang menjadi 50 sekian. Jadi alhamdulillah. Nggak kerasa juga loh gitu. Hitungan di Langga juga. Jadi salah hitungannya. Tapi gak apa-apa loh Teh. Mungkin kita udah closing statement. Jadi mungkin Langga tambahkan sedikit ya. Jadi kan yang Langga tahu Teh ya, profesi seorang member MLM, kemudian juga agen asuransi dan lain-lain. Yang Langga tahu, terlepas dari ada oknum ataupun tidak gitunya, terlepas dari sebenarnya, karena Langga juga ngakui ada juga oknum-oknum yang memang nakal gitu Teh. Yang cuman yang jelas kita nggak pernah nuntut demo untuk perbaikan kesejahteraan loh Teh. Kita nggak pernah loh. Enggak. Kita tuh lebih kepada nuntut diri untuk berubah agar bisa
menjual sebagai tenaga penjual yang memang luar biasa. Baik gitu ya. Betul. Karena kita ada nggak seorang member ML yang nuntut demo kemana? Nggak ada loh. Nggak ada loh. Kita itu lebih kepada fokus memperbaiki diri. Memperbaiki apa yang bisa kita jual. Itu jadi teman-teman banyak hal positif yang bisa diambil. Salah satunya adalah itu. Jadi kita selalu senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki kesempatan, memperbaiki peluang. Karena ketika teman-teman tampil di depan orang, ketemu dengan orang baru, ya Allah Gusti, gede-gede tuh gumpul ngetrok imah tapi ini ketika ngetrok imah teh tuur teh bisa dana mah tok. Ya Allah Gusti. Jadi kita nggak pernah ngeluh, kita nggak pernah nuntut kepada pemerintah atau pihak-pihak lain, nggak ada. Justru lebih kepada kita nuntut diri agar rajin, agar selalu inovatif, kreatif dalam bisa menghasilkan finansial yang lebih dari pekerjaan kita. Karena kita sekali lagi nggak ada member MLM dan juga member asuransi yang nggak tahu yang nuntut demo ke pemerintah untuk menaikkan UMR atau gaji. Kita nggak ada. Kita itu benar-benar keringat kita loh. Kita betul-betul ngomean diri supaya bisa senyum, supaya bisa jadi pendengar, supaya bisa betul-betul melayani. Jadi betul-betul gak ada tuntutan kepada pihak lain di luar diri kita sendiri. Makanya saya salut kepada para agen asuransi dan juga untuk member MLM dan rekan-rekan yang lain di seluruh Indonesia. Saya salut, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman. Saya karena mungkin durasi waktu, gak kerasa loh. 1 jam kurang, lebih sekali. Terima kasih buat Teteh, atur nuhun telah memberikan kesempatan untuk Langga datang ke rumah Teteh ngobrol panjang lebar segala sesuatunya. Jadi mengingatkan kembali tentang bagaimana Langga dulu dan itu 8 tahun yang lalu ya guys, 8 tahun yang lalu. Dan Prudensial telah menjadi bagian dari cerita hidup Langga. Terima kasih kepada Prudensial, kepada Pak Firdaus, kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Mungkin saja kita berbeda jalan pada hari ini, tapi nggak menutup kemungkinan jalan tersebut akan bisa kembali lagi. Karena sekarang lebih mudah ya. Siap. Tuh Komo udah lebih mudah, fasilitasnya kan sekarang serba digital. Luar biasa. Jadi di handphone aja, di handphone aja. Siap. Terus juga mungkin untuk teman-teman, jadi kita berlepas diri, kita nggak nuntut teman-teman untuk percaya, kita nggak nuntut teman-teman untuk apalah terserah lah gitu ya. Teman-teman punya hak, teman-teman punya opini, teman-teman punya cerita, silahkan. Cuman memang kita juga mengakui bahwa ada oknum-oknum loh yang memang menyalahgunakan apa yang menjadi seharusnya. Jadi teman-teman yang ingin ngobrol lebih lanjut, ingin konsul lebih lanjut mengenai khususnya asuransi Prudensial, teman-teman bisa langsung ke rumahnya. Follow IG aja. Oh, IG juga nama aslinya kan Nuraini Martiana, di situ aja. Siap. Itu ada lengkap, alamat rumah lengkap. Siap. Di situ. Nah, plus juga nanti di kolom deskripsi juga ya, boleh cantumkan nanti ya. Nah, nama, nomor HP, IG juga sama alamat. Teman-teman ingin ngobrol, ingin apa-apa, silakan langsung hubungi langsung dengan Teh Nura. Tetap terima kasih. Sama-sama. Luar biasa teman-teman, terima kasih telah menonton. Langkah cukupkan sekian. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.